Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 171062105. Saya akan mempresentasikan proposal seminar saya dengan judul Anteseden Keputusan Penggunaan Bank Digital pada Generasi Z di Jabodetabek. Dengan dosen pembimbing saya, pertama itu ada Prof. Dr. Umi Widyastuti, SCME, dan kedua ada Diana Noviarini, MMSI. Dan pertama itu adalah latar belakang dari penelitian saya. Itu perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pola perilaku masyarakat dan sistem bisnis global. Transformasi digital yang telah terjadi mendorong berbagai sektor untuk beradaptasi, salah satunya itu sektor perbankan. Perbankan yang sebelumnya bergantung pada layanan konvensional kini beralih ke sistem berbasis digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi menurut Rahmawati dan Syahnur. Data dari Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa transaksi perbankan global secara nasional mengalami pertumbuhan pesat sebesar 150% selama periode April 2018 hingga April 2023. Dengan total nilai transaksi hampir mencapai 4,3 triliun pada April 2023 menurut analisis dari Purwanto dan Perkasa. Fakta ini mencerminkan semakin kuatnya tren digitalisasi di sektor perbankan Indonesia dan meningkatnya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi. Selanjutnya itu ada dari data nilai transaksi digital banking di Indonesia per bulan berdasarkan dari data box yang ditampilkan pada gambar di samping. Nilai transaksi digital banking di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode Agustus 2018 hingga Agustus 2023. Grafik menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten di mana nilai transaksi yang semula berada di kisaran 2.000 triliun pada tahun 2018 terus meningkat hingga mencapai lebih dari 5.000 triliun pada pertengahan tahun 2023. Lonjakan ini menggambarkan semakin kuatnya adopsi teknologi digital di sektor perbankan nasional. Kenaikan nilai transaksi tersebut tidak hanya menandakan meningkatnya volume aktivitas keuangan digital, tetapi juga mencerminkan perubahan perilaku masyarakat yang kini lebih memilih layanan perbankan berbasis teknologi karena kemudahan, efisiensi, dan kecepatan yang telah. Berdasarkan hasil survei yang dipublikasikan oleh Good Stats, mengenai 10 bank digital paling banyak, terlihat bahwa Bank Jago menempati posisi pertama dengan tingkat penggunaan sebesar 45%, disusul oleh Bank Neo sebesar 40%, Jenius 30%, dan Cbank dan Blue BCA menempati posisi keempat dan kelima dengan persentase yang masing-masing 27% dan 25%. Di bawahnya terdapat beberapa bank digital lain seperti Line Bank, TMR, UOB, Digibank, DBS, Permata ME, dan Alobank. Data tersebut menggambarkan tingginya tingkat adopsi layanan bank digital di Indonesia, di mana masyarakat mulai beralih dari sistem perbankan konvensional menuju platform yang sepenuhnya berbasis digital. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan perilaku keuangan masyarakat yang semakin adaptif terhadap teknologi dan kemudahan layanan berbasis aplikasi. Fakta ini memperkuat pentingnya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan bank digital seperti literasi keuangan, pengalaman sosial, kemudahan penggunaan, serta pengalaman positif yang dirasakan selama bertransaksi secara digital. Selanjutnya itu, fenomena ini tidak terlepas dari peran Gen Z sebagai kelompok pengguna terbesar teknologi digital di Indonesia. Menurut laporan We Are Social, sebanyak 79,7% pengguna internet di Indonesia sebagian besar merupakan Gen Z. Wilayah Jabodetabek menjadi pusat aktivitas mereka karena faktor pendidikan, pekerjaan, serta gaya hidup urban yang sangat erat dengan penggunaan teknologi finansial. Gen Z dikenal memiliki karakteristik yang adaptif terhadap inovasi, namun juga selektif dalam memilih aplikasi digital berdasarkan kemudahan, pengalaman pengguna, dan kepercayaan terhadap sistem. Pertama itu ada variabel financial literasi. Temuan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di kalangan generasi muda, termasuk Gen Z, masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Gen Z dikenal adaptif terhadap perkembangan teknologi, pemahaman mereka dalam mengelola serta memanfaatkan layanan keuangan digital, khususnya bank digital, masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya itu ada French Influence. French Influence juga memiliki peran penting dalam keputusan penggunaan bank digital. Menurut Ramadiani dan Sari, menyatakan social influence memiliki peran yang signifikan dalam budaya kolektif seperti di Indonesia, di mana keputusan seseorang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pandangan pribadinya, melainkan juga oleh dorongan, dukungan, atau tekanan sosial dari keluarga, teman, maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung mempertimbangkan terlebih dahulu manfaat atau hasil yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu sistem baru. Selanjutnya ada perceived is of push.
Menurut Nugroho et al. Menjelaskan seseorang biasanya akan menilai sebuah sistem teknologi informasi dari seberapa mudah sistem itu digunakan dan seberapa sedikit usaha yang perlu dikeluarkan. Dan kata lain, penggunaan mencerminkan keyakinan pengguna bahwa teknologi tersebut praktis, tidak rumit, dan tidak membutuhkan banyak tenaga atau waktu untuk dipahami. Menurut Amelia dan Fitri, menjelaskan bahwa it is obvious ialah pandangan seseorang terhadap sebuah teknologi yang menurutnya sederhana, mudah dipahami, dan tidak sulit untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Active enjoyment. Active enjoyment juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keputusan penggunaan bank digital. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daulay, ketika pengguna merasa nyaman dan tidak mengalami kendala saat menggunakan aplikasi bank digital, mereka akan lebih tertarik untuk terus memakainya. Namun jika pengalaman pengguna terasa kurang nyaman atau rumit, rasa ragu dan keengganan untuk menggunakan kembali layanan bank digital akan meningkat. Dengan demikian, ketika tingkat kesenangan yang dirasakan pengguna meningkat, maka minat mereka untuk terus menggunakan layanan bank digital juga cenderung semakin tinggi. Petition to use. Menurut Rosa dan Rosa menyatakan decision to use adalah suatu tindakan yang melibatkan pemilihan di antara dua atau lebih alternatif dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut. Proses ini dijalani melalui tahapan penyelesaian masalah, mulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, menilai berbagai alternatif, hingga akhirnya menentukan pilihan untuk melakukan pembelian serta mewujudkan perilaku pembelian masalah. Untuk rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dari saya itu yang pertama, apakah financial literacy berpengaruh terhadap use decision to use pada bank digital? Yang kedua, apakah friend influence berpengaruh terhadap decision to use pada bank digital? Yang ketiga, apakah perceived ease of use berpengaruh terhadap perceived enjoyment pada bank digital? Yang keempat, apakah perceived enjoyment berpengaruh terhadap decision to use pada bank digital? Untuk tujuan penelitian yang pertama itu untuk menguji pengaruh finansial literasi terhadap decision to use pada bank digital. Yang kedua, untuk menguji pengaruh trend influence terhadap decision to use pada bank digital. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh perceived ease of use terhadap perceived enjoyment pada bank digital. Yang keempat, untuk menguji pengaruh perceived enjoyment terhadap decision to use pada bank digital. Untuk manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi riset selanjutnya, serta memperkaya pemahaman teoritis dalam bidang yang dikaji mengenai anteseden keputusan penggunaan bank digital pada Gen Z di Jabodetabek. Untuk manfaat praktisnya bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan acuan serta landasan bagi riset berikutnya yang berfokus dalam keputusan menggunakan bank digital. Untuk bagi industri, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi industri keuangan dalam strategi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan keputusan penggunaan pada bank digital. Itu teori yang saya gunakan itu teknologi acceptance model. Menurut Davis, TAM itu merupakan kerangka yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi proses penerimaan serta penggunaan teknologi oleh seseorang. Menurut Alwi dan Said, model TAM didasarkan pada teori of reasoned action yang diperkenalkan oleh Fishbein dan Alexander pada tahun 1980 dengan asumsi bahwa pandangan serta reaksi individu terhadap suatu hal dapat menentukan sikap maupun perilaku yang ditunjukkannya. TAM bertujuan untuk menelaah alasan mengapa sebagian individu bersedia mengadopsi teknologi dalam aktivitas sehari-hari, sementara sebagian lainnya memilih untuk tidak melakukannya. Untuk financial literasi, menurut Tiffany, financial literasi merupakan pengetahuan dan keterampilan individu dalam mengambil keputusan, mengelola, serta memilih berbagai aspek yang berkaitan dengan keuangan. Financial literasi merupakan kemampuan individu dalam memahami serta mengevaluasi berbagai alternatif pendanaan, merencanakan kebutuhan masa depan, dan mengambil tindakan yang tepat terkait kondisi keuangan. Menurut Puspa Dewi, finansial literasi itu tidak hanya mencakup aspek pengetahuan, melainkan juga keterampilan praktis dalam mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menentukan pilihan produk keuangan yang sesuai. Untuk dimensi finansial literasi yang saya ambil menurut referensi dari Andini yang tahun 2021, yaitu pengetahuan, keahlian, sikap, dan perilaku. Untuk trend influence, social influence merupakan penggambaran sejauh mana keyakinan individu dapat terbentuk oleh pendapat atau pandangan orang lain dalam menilai suatu teknologi menurut Aditya dan Mayunia. Menurut Frank et al., menyatakan social influence dianggap sebagai dorongan yang muncul dari lingkungan sosial sekitar yang mempengaruhi niat individu dalam mengadopsi suatu sistem baru. Tekanan atau pengaruh sosial tersebut membentuk persepsi masyarakat bahwa terdapat keyakinan dalam menggunakan sistem atau teknologi tertentu. Menurut Sahi, menyatakan social influence itu memiliki dampak yang signifikan terhadap niat perilaku individu. Hal ini mencakup lingkungan sekitar seperti pengaruh teman dan keluarga, serta promosi yang dilakukan yang bersama-sama memengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan layanan bank digital. Untuk dimensi persepsi itu ada informasi, pengalaman, dan kredibilitas menurut Nurrohim et al. Selanjutnya ada prejudice of use. Menurut Mulia,
menyatakan perception of use dipahami sebagai persepsi individu mengenai sejauh mana layanan bank digital dapat digunakan dengan mudah tanpa memerlukan usaha yang berlebihan. Perception of use ialah keyakinan bahwa individu bahwa suatu teknologi informasi dapat digunakan serta dipahami dengan mudah oleh seseorang akan mendorong mereka untuk terus memanfaatkannya. Hal ini terjadi karena teknologi yang dianggap sederhana dan tidak memerlukan upaya berlebih dalam penggunaannya cenderung lebih diterima dan digunakan secara berkelanjutan menurut Salsabila et al. Menurut Wijayanti et al. Menyatakan, perception of use menggambarkan tingkat keyakinan individu bahwa suatu sistem dapat dioperasikan dengan mudah tanpa hambatan berarti serta tidak menuntut upaya yang berlebihan. Untuk dimensi perception of use, ada is to use, yang kedua ada easy to understand, yang ketiga ada effortless, yang keempat ada easy to learn. Untuk variabel selanjutnya ada perceived enjoyment. Menurut Holmayeva, tindakan seperti enjoyment merupakan bentuk motivasi intrinsik yang berfokus kepada pengalaman saat menggunakan suatu sistem serta menggambarkan rasa kesenangan dan keputusan yang muncul dari penggunaannya. Menurut Syahrudin et al. Menyatakan, perceived enjoyment merujuk pada kondisi ketika individu merasakan kenyamanan dan kepuasan intrinsik selama menggunakan suatu sistem, sehingga keterlibatannya dalam penggunaan teknologi tersebut dipersepsikan sebagai aktivitas yang menyenangkan dan bernilai positif. Menurut Monica dan Jakarianto, menyatakan kemudahan pengembangan sistem dan fleksibilitas aplikasi dapat memicu niat seseorang untuk terus menggunakannya. Flexible enjoyment dianggap sebagai aspek penting yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam menarik minat transaksi konsumen. Dimensi dari flexible enjoyment menurut Shin et al. Ada enjoyment, focus, challenge, control, dan curiosity. Selanjutnya itu ada decision to use. Menurut Eloy Hansen, menyatakan keputusan pembelian maupun penggunaan suatu produk merupakan proses di mana konsumen menyadari kebutuhannya, mencari informasi terkait produk, lalu menilai berbagai alternatif yang dianggap mampu memenuhi kebutuhannya, hingga akhirnya menentukan pilihan. Keputusan dapat dipahami sebagai hasil terbaik dari pembelian suatu alternatif di antara beberapa pilihan yang tersedia. Proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian langkah untuk menganalisis fakta, informasi, data, serta pandangan atau teori tertentu hingga diperoleh kesimpulan yang dianggap paling tepat. Proses ini bisa dilakukan secara mandiri maupun dengan melibatkan bantuan serta partisipasi orang lain menurut Junaidi dan Maskur. Menurut Putri et al. Menyatakan proses pengambilan keputusan berawal dari adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, konsumen mempertimbangkan berbagai alternatif dan melakukan evaluasi guna menentukan pilihan yang dianggap tepat. Itu dari dimensi decision to use itu, menurut Desti Fitriadi dan Insani ada use to assess activities, yang kedua ada use often, yang ketiga ada use in future. Untuk hipotesis penilaian saya itu yang pertama ada hipotesis yang pertama ada financial literasi berpengaruh positif terhadap decision to use. Hipotesis kedua, trend influence berpengaruh positif terhadap decision to use. Yang ketiga, relative ease of use berpengaruh positif terhadap perceived enjoyment. Dan yang keempat, relative enjoyment berpengaruh positif terhadap decision to use. Untuk waktu dan tempat penelitian saya itu penjelasan ini dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari 2 September 2025 hingga selesai. Untuk tempat penelitiannya dilakukan di Jabodetabek dengan target responden yaitu Gen Z, menggunakan bank digital yang telah aktif 4 bulan terakhir dan berdomisili di Jabodetabek. Untuk desain penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan eksplanatory, pengumpulan data menggunakan skala Likert 1 sampai 6 untuk menangkap tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan. Untuk populasi dan sampel dalam penilaian ini, populasi yang saya gunakan itu mencakup Gen Z di wilayah Jabodetabek yang aktif menggunakan bank digital dalam kegiatan transaksi keuangan. Untuk sampel itu saya berjumlah 210 responden dengan kriteria pengguna bank digital berdomisili di Jabodetabek dan Gen Z. Untuk operasional variabel dari finansial relasi bisa dilihat seperti ini. Dan ini untuk operasi variabel dari film influence. Ini dari untuk variabel purchase of use. Ini untuk variabel purchase enjoyment. Dan ini untuk operational variable decision to use. Untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu menggunakan metode survei yang disebarkan secara online. Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data terkait financial literacy, friend influence, purchase of use, purchase enjoyment, dan decision to use untuk menggunakan bank digital. Untuk teknik analisis yang peneliti gunakan, peneliti memanfaatkan perangkat lunak PLSM sebagai alat utama dalam mengolah serta menganalisis data. PLSM merupakan pendekatan analisis berbasis varians yang semakin banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Sekian presentasi dari saya, presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.